Siapa yang ikut seminar tadi siang ya, dari kemarin yang ikut dan sepanjang hari ini? Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak akan banyak bagi firman seperti seminar. Saya mau sampaikan satu hal yang sebenarnya lebih penting daripada mujizat atau kesembuhan. Mujizat atau kesembuhan cuma bersifat sementara. Tapi saya mau berbicara sesuatu yang kekal dan yang abadi. Dalam hidup ini saya banyak bekerja, saya belajar dengan keras. Tapi satu waktu saya menyadari bahwa kita akan mencapai satu titik di mana kita akan berakhir di dunia ini. Dan kita harus tahu kemana kita pergi sesudah kita hidup di dunia ini. Banyak orang takut, banyak orang merasa gentar sewaktu mereka menghadapi maut. Tapi seharusnya orang Kristen tersenyum kalau dia dipanggil Tuhan. Karena Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, karena kita akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi hidup adalah hidup untuk berbuah. Kita mati, kita dipanggil Tuhan, syukur. Tapi kalau kita hidup, kita akan melayani. Amin. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, biarlah Engkau bekerja dalam setiap hati kami, supaya kami menangkap isi hati Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya hamba-Mu ini dipakai khusus malam hari ini, supaya menyampaikan isi hati daripada Engkau sendiri. Biarlah kami menangkap, kami fokus akan rencana Engkau yang kekal dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bekerja dengan dahsyat malam hari ini. Kami menyatukan iman dan kepercayaan kami tanpa ragu dan tanpa bimbang, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan ambil satu firman yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Dikatakan ayat yang pertama, semua masuk ke Yohanes 14. Di judulnya perikop ini adalah Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, karena dia sudah tahu dia akan naik ke surga. Tapi dia bilang, jangan gelisah hatimu. Saudara, Tuhan mau berbicara pada kita hari ini. Jangan gelisah. Walaupun dunia gelisah, jangan gelisah karena pekerjaan, jangan gelisah karena harta, jangan gelisah karena sakit penyakit. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Sewaktu Yairus punya anak yang sakit umur 12 tahun, anak perempuan, dia datang tersungkur kepada Yesus dan dia bilang, Tuhan, datanglah ke rumahku supaya anakku bisa sembuh. Tuhan Yesus langsung berangkat menuju rumah Yairus. Tapi di tengah jalan, dalam perjalanan menuju rumah, Yesus berhenti atau terhenti oleh seorang wanita yang butuh dilayani, karena dia menyentuh jubah Yesus dan dia disembuhkan. Sewaktu Yairus melihat tersebut, Yairus cukup terganggu karena dia ingin supaya Yesus datang cepat ke rumahnya. Dia gelisah, dia takut. Mungkinkah Tuhan Yesus ini berlambat-lambat dan ada kemungkinan anak saya bisa mati? Dan memang benar, karena Tuhan Yesus sempat berhenti. Yesus terlambat datang ke rumah. Sewaktu dalam perjalanan ke sana, ada orang datang dari rumah Yairus dan mengatakan, tidak usah menyusahkan guru, karena
anakmu sudah mati. Apa kata Yesus? Mungkin pada saat itu Yairus kaget, shock. Salah siapa ya? Saya kan sudah berusaha sebagai orang tua, saya sudah memohon supaya Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan. Tapi ini salah siapa sehingga Yesus terhambat? Ada orang bilang dalam istilah Indonesia, nasi sudah jadi bubur, sudah terlambat, it's too late, sudah hancur. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Mau apa lagi? Rumah kalau sudah terbakar, nasi sudah jadi bubur. Anak yang sudah kena narkoba sudah terlambat. Anak yang celaka sudah terlambat. Banyak hal kita bilang too late, sudah terlambat. Tapi Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membangkitkan anak tersebut. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita harus percaya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Apa arti ini? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan percaya kepada Allah dan percayalah juga kepadaku? Tidakkah satu saja sudah cukup? Percayalah kepada Allah. Allah menurut agama suku di mana-mana, apakah dia suku di luar negeri atau di Malaysia, di Indonesia, mereka tahu ada Allah pencipta alam semesta. Mereka semua tahu ada yang paling tinggi, yang paling berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Dan semua orang bilang percayalah kepada Allah. Tapi Yesus mengatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Artinya Allah dan Yesus itu sama, tidak boleh dipisahkan. Percaya kepada Allah yang benar adalah percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Saya dapat tempat di sana. Jadi kalau kita tidak ketemu lagi hari besok, kita akan ketemu di sorga satu waktu. Ada tempat. Semua kita ada tempat. Kalau saudara belum punya rumah, jangan khawatir. Ada rumah Bapa satu waktu di sana. Terbuat dari emas. Jalan pun dari emas. Orang pakai anting-anting, cincin dari emas sudah bangga. Kita emas pun kita injak-injak di sana. Jadi jangan khawatir. Kekayaan kita di sorga luar biasa. Semuanya akan dapat tempat. Tuhan bilang, aku akan sediakan tempat. Banyak tempat di sana. Jangan khawatir. Cukup kalau kita percaya. Terus Tuhan bilang, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah, Tuhan bilang, kamu tahu jalan ke situ. Sewaktu saya dibilang mau datang ke Lawas, saya tidak tahu jalan ke Lawas. Tapi ada Pastor Matias yang menuntut saya. Dia tahu jalan. Dia bilang jalan ke Lawas dari Miri seperti ini, lewat Brunei. Harus masuk imigrasi. Cap berapa kali? Kita harus memeriksa apakah cukup ada kosong di buku imigrasi. Jadi diarahkan kita supaya kita bisa sampai di sini di Lawas. Ada jalan. Kita harus tahu jalan ke sana. Kalau kita tidak tahu tempat yang akan kita tuju, kita akan tersesat. Yesus mengatakan, kamu sebagai muridku tahu jalan ke sana. Nah, coba perhatikan ayat selanjutnya. Thomas bilang demikian. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas ini orang yang logika, dia suka berpikir ya. Dia kalau tidak ada bukti dia tidak percaya. Nah, Tuhan ya benar ngomong ya, cakapnya apa itu ya? Bilang ada tempat, kita tahu jalan, kita tidak tahu jalannya. Tuhan sedang berbicara satu hal yang rohani, jalan ke sorga. Tuhan sedang menuntut mereka supaya mereka tahu bahwa Dia adalah jalan. Tapi
Tapi Thomas, muridnya sendiri, tidak tahu. Bayangkan, murid Tuhan Yesus sendiri tidak tahu jalannya, apalagi banyak orang di dunia ini. Banyak sekali orang di berbagai suku, kaum, dan bahasa tidak tahu jalan menuju sorga. Mereka semua mau ke sorga. Mereka semua mau menuju tempat di mana ada kekekalan. Kalau mati kita akan ke sana. Semua berusaha. Ada yang berusaha dengan perbuatan baik, ada berusaha dengan menyembah patung dewa. Ada banyak yang bahkan membiarkan anaknya jadi korban. Berbagai kepercayaan mencoba berusaha untuk mencapai jalan kepada Bapa Surgawi. Banyak yang tidak tahu jalan. Kita harus tahu jalan menuju Bapa. Ada juga yang percaya ada banyak jalan menuju Roma. Jadi agama apapun kalau berbuat baik masuk surga. Ada orang yang percaya begitu. Jadi di rumahnya dia ambil cadangan. Ada patung Hucu, ada patung Bunda Maria, ada patung nenek moyang, supaya ada garansi. Kalau ini tidak benar jalannya, saya bisa ikut ini, saya bisa ikut ini. Ya, ada orang seperti itu. Saya kaget pas masuk di rumahnya. Wah, semua dewa-dewa ada. Nah, kemudian kata Yesus padanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Cuma satu-satunya nabi, utusan Tuhan yang berani mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Hidup. Nah, ini yang paling penting. Ada orang mungkin mengajarkan kebenaran, tapi yang mengajarkan jalan kehidupan yang kekal cuma Yesus yang berani mengatakan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberi hidup, hidup dalam kelimpahan. Semua pencarian di dunia ini tidak bisa menjamin mereka bisa hidup selama-lamanya. Tapi Yesus berjanji Dia akan berikan hidup kepada kita. Satu kehidupan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Dan Yesus mengatakan dengan jelas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan kamu sudah mengenal aku. Di depan mata kamu sendiri, inilah aku, jalan, kebenaran, dan hidup." Kemudian kata Filipus padanya, ini Filipus lagi, tadi kan Thomas, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami." Nah, ini murid-murid. Kadang-kadang murid-murid ini susah ya belajar ya. Filipus lagi tanya, karena dia dengar Tuhan Yesus bilang, Bapa berdoa pada Bapa. Dia bilang, "Oh ya Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu supaya kami bisa menyembah Dia." Terus apa kata Yesus? "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan padamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Cuma Tuhan Yesus juga yang berani mengatakan Dia itu setara dengan Bapa. Dia adalah sama dengan Bapa. Kalau sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Setiap kita harus tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kalau kita percaya kepada Dia, kita akan selamat selama-lamanya. Kalau kita sudah terima Yesus, kita akan selamat. Nah, tapi banyak orang tidak percaya. Banyak orang tidak percaya. Apa buktinya? Betapa berani Tuhan Yesus ya, berani mengatakan Dia sama dengan Allah. Siapa Dia? Kemudian
Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah, saya mau katakan, banyak orang tidak percaya kalau Tuhan Yesus mengatakan dia adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tuhan Yesus bilang begini, kalau kalian tidak percaya, percayalah lebih dahulu atas pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, karena aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya Allah dapat lakukan. Kalau aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hanya Allah dapat lakukan, berarti benar saya adalah sama dengan Bapa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tunjukkan dengan mujizat, kuasa, tanda ajaib yang hanya Allah bisa lakukan. Jadi Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah, utusan Allah yang benar, dengan membuktikan bahwa dia dapat melakukan yang Allah hanya bisa lakukan. Membangkitkan orang mati, siapa yang bisa lakukan? Hanya Allah. Membuat orang bisu bisa berkata-kata, orang buta bisa melihat, hanya Allah bisa lakukan. Jadi Tuhan Yesus membuktikan itu. Satu ayat lagi, Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bukan cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal-hal yang besar, orang-orang yang percaya, yang diutus Tuhan juga boleh membuktikan bahwa dia diutus Allah dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan mujizat kesembuhan yang hanya Allah dapat lakukan. Nah, malam hari ini saya mau menunjukkan bahwa di tempat ini juga Allah melakukan pekerjaannya yang hanya mampu dilakukan oleh Allah yang besar, yaitu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan sewaktu kita melihat itu, kita tahu bahwa Tuhan Allah itu Tuhan yang hidup, dan kalau dia Tuhan yang hidup, dia dapat memberikan kita kehidupan. Kalau saudara belum percaya kepada dia, sekarang waktunya untuk percaya kepada dia. Kalau saudara masih ragu pada dia, percayalah kepada dia. Bukan cuma percaya kepada Allah, percayalah pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya sebentar lagi akan mempertunjukkan kuasa Tuhan di tempat ini. Selama 2 hari kita buat seminar bahwa setiap orang yang percaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan kita bahkan demonstrasikan di tempat di sini bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat. Banyak yang sudah disembuhkan, banyak telah mengalami itu. Tapi sekali lagi malam hari ini, kalau masih ada yang sakit, kita akan tunjukkan kuasa Tuhan bekerja. Jadi saya akan sebentar lagi saya akan minta orang-orang yang dilatih itu akan maju ke depan, dan mereka siap untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau ada yang sakit malam hari ini, kalau tidak ada yang sakit, ya kita akan bersaksi saja. Tapi sekarang ada, supaya kita bisa tunjukkan kuasa Tuhan mengalir. Jadi tidak seperti yang lalu, saya hanya singkat saja. Sebentar setelah kita demonstrasikan, saya ingin menantang setiap orang yang belum percaya saat ini untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan Yesus. Sebelum saudara percaya, saudara lihat dulu apa pekerjaan Tuhan yang besar malam hari. Amin. Jadi bukan saya malam hari ini yang akan melakukan kesembuhan, murid-murid ini. Murid-murid ini. Malam kemarin saya yang melakukan, sekarang mereka yang sudah dilatih, dipersiapkan. Setelah saya pergi, besok
dan seterusnya boleh datang ke tempat ini. Penuhilah dan bawa orang sakit. Mereka tidak takut, mereka siap menghancurkan segala sakit penyakit, ya. Mulai biasa, jangan takut. Pikir-pikir, waduh, cuma malam ini Bapak Pendeta itu datang, bagaimana kalau berikutnya? Bawa saja lebih banyak. Baik, berdiri semua yang orang yang ini kemungkinan lebih banyak ya, tapi tidak apa-apa. Coba berdiri semua yang sudah dilatih, oke? Berdiri, nah berdiri, oke. Satu, wow, oke. Atau begini dulu, begini, silakan duduk. Kita panggil dulu yang sakit dulu. Sepertinya saya mesti cari tahu dulu berapa orang yang sakit di tempat ini. Adakah yang sakit? Nah, ada. Tidak usah malu-malu ya. Sakit bukan berarti berdosa kan. Jadi kita kalau sakit kita akan disembuhkan. Coba yang sakit boleh maju ke depan. Oke, boleh maju ke depan. Naik saja, lewat sana mungkin. Semua yang sakit, ya. Coba ini, yakin? Coba ini, naik. Oke. Saya minta beberapa saja, ya, tidak usah semua, yang mau mulai ini, oke? Kita percaya apapun penyakit mereka akan disembuhkan malam hari ini. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ambil dua, saya bawa dua. Oke, dua orang. Dua. Boleh laki-laki, boleh perempuan, siapa saja. Oke, 12 orang. Nah, haleluya. Ini ada sakit? Jadi semua yang sakit, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Yang sakit 12. Nah, saya minta tadi 12 orang. Kalau begitu satu-satu ya. Yang 12 tadi. 12 murid Tuhan Yesus. Aduh. Oh, ada tambah lagi. Oh, bukan. Oke, yang berdoa ya. Oke. Silakan ambil satu-satu. Ya, satu-satu. Jadi ambil satu-satu ya. Nah. Oke. Saudara boleh. Nah, begini. Kita akan melayani mereka sakit apapun, tapi saya ingin tahu apakah mereka itu sudah sembuh, dan kalau mereka sembuh mereka akan bersaksi. Jadi kalau ada yang sudah sembuh, tolong bawa ke depan, kemudian ceritakan sakitnya apa dan sembuhnya apa. Oke, ya, sembuhnya seperti apa maksudnya. Sekarang nanti tanya masing-masing sakitnya apa. Sudah tahu kan caranya ya? Saya sudah ajarkan tadi, udah latihan. Oke. Mari kita berdoa lebih dahulu. Kita berdoa supaya Tuhan bekerja malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh mendemonstrasikan kuasa Engkau di tempat ini. Biarlah semua orang tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dengan Engkau mempertunjukkan kuasa, kami lebih percaya. Banyak orang belum percaya, boleh percaya malam hari ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-hambamu, anak-anakmu yang sekarang sedang melayani. Suatu mereka menumpangkan tangan, Engkau juga turut menumpangkan tangan, kuasa bekerja dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak,
Ya, boleh tanya dulu penyakitnya apa, ingat baik-baik, tanya dulu penyakit dan kemudian melayan. Setan lemes, Allah benih keluar. Keluar. Kuasa Yesus. Kuasa halal kau halal. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Setan lemes, Allah benih keluar. Kuasa keluar. Keluar. Biar anak ini dilepaskan daripada Di dalam nama Yesus Kristus. Penyakit Yesus. dalam nama kasih sembuh akan disembuhkan. Keluar. Dalam nama Yesus Kristus. Orang terjerit penyakit keluar. Keluar dengan kuasa. Keluar. Keluar. Kau batuk tidak boleh mau meninggalkan anak keluar dalam akan kekuatan kesehatan yang Dalam ini sembuh Tuhan Yesus sembuhkan. Usir segala sakit penyakit. Ambil otoritas, ambil perintah. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus sembuhkan. Baik, tidak. Kalau sudah boleh tanya, coba jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Tanya langsung. Perubahannya gimana? Sudah sembuh? Tolong sini. Sakitnya apa, Bu? Sorry, sebenarnya saya pun tidak berapa dia kata semasa doakan dia rasa kepala dia Pangalan Tuhan Yesus. yang dia Setan, setan, Sakit pinggang. Coba. Sudah sembuh. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Jangan sembuh. Sudah sembuh. gestrik sedang kayak sakit Sekarang udah sembuh. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Terima kasih. Coba. Bantu ibu yang mau, kalau sudah selesai ya bantu yang lain ya. Boleh gantian. Haleluya. Bagaimana yang lain? Sembuh, ayo sini, kesini. Kalau sudah sembuh kesini. Bersaksi. Bersaksi. Ibu sakit apa? sakit ini selama 3 tahun. 3 tahun ya. Sekarang malam ini saya sudah pada memberikan tanda kesembuhan dengan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ada lagi yang sembuh? Sakit apa? Susah bernapas ya. Seperti asma ya. Sekarang udah baik. Ya. Coba tarik nafas. Baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan.
Ibu katakan ibu sakit kuat tadi. Dan apabila didoakan hilang terus. Amin. Sudah coba. Kaki hilang sudah tidak ada sudah. Sakit lagi. Amin. Tuhan yang Berapa? selalu Sudah lama, berapa lama? kadang-kadang dia amin. Amin, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ada lagi yang sembuh? Ya, kita tahu. Sekarang saya ada rasa sehat, sembuh lebih 1 tahun saya punya kaki memang sakit. 2 hari yang lepas saya tidak dapat berjalan karena saya punya kaki sakit dua. Sudah tuh kami ada latihan di gereja main dengan 2 hari sudah tuh 2 hari sudah tuh baru saya dapat jalan. Nah sekarang saya berjalan karena ada sudah punya. Sudah bagus ya? Coba. Amin, puji Tuhan. Yang paling bagus bersaksi ya, Ibu. Udah bawah merah. Ya. Bisa terjemahnya. Ya. Tuhan, ngerawe pukul gini, mamai dokter ni deh. Mau di pian itu kunal jangan go. Jadi ngerawe penawar kena keberai menghadap ke kudi yang hadap kena apa? Dia kain gue bangun ini anak cilik. Wigli bawa Tuhan kalau marah ya kuasa yang ada baru orang itu pak. Orang tahu yang Tuhan. Berapa yang ngerawe kena kuda tu mau kuda koordinasian. Banyak itu doa pak. Haleluya. Amin. Saya tidak tahu aja. Amin. Amin. Apa? Sakit apa tadi? Kaki. Oke, coba lutut tadi. Cara total. Nah, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin saya sudah didoa, tetapi dia orang tanya, saya bilang sakit penyakit stroke. Tapi lupa saya bagi tahu yang lutut saya sebelah. Karena hari saya X-ray di keke, dokter bilang kau punya lutut habis minyak sudah. Dia kata dengan saya, bagus kau pakai tongkat saja, jangan kau jalan luncur saja. Dia bilang nanti kau punya lutut saya tukar dengan apa tuh besi. Dia bilang tidak mau saya dokter, saya bilang. Jadi tadi pun saya lupa juga suruh mereka doain. Sudah saya lompat karena sembuh tadi kan sebelah sini, malam ini sakit lagi ini. Tapi juga ada sakit karena tidak didoa. Puji Tuhan lah, haleluya. Sekarang sudah bagus. Sekarang sudah bagus. Puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur pada malam hari ini karena sakit kaki saya tadi kan. Memang kalau tiap saya melangkah ke apa aku diam-diam pun memang rasanya lain Pak. Macam ada yang berjalan-jalan di bawah kulit kaki saya ini kan, sehingga saya tidak selesa dengan itu. Saya kan macam tidak ada hilang. Sudah hilang. Puji Tuhan. Amin ya. Sudah habis ya. Ada lagi yang sakit? Mungkin masih malu. Oh ya itu. Ada lagi yang lain? Yang lain? Nah, ibu ini tadi memang sudah dilayani tapi belum sempurna ya. Kita ulang lagi ya. Kita masih ada waktu. Kita ulang lagi ya. Siapa yang melayani? Tapi sebelum itu begini, saya mau sambung firman Tuhan. Semuanya percaya pada Tuhan. Mari saya minta kita berdoa lebih dahulu ya. Semuanya ikut kata-kata saya.
dengan suara yang keras. Kalau saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, hari ini saya percaya pada Engkau. Sama seperti saya percaya kepada Allah pencipta alam semesta. Sama seperti saya percaya kepada Allah pencipta alam semesta. Saya percaya juga kepada Engkau sebagai Tuhan. Saya percaya juga kepada Engkau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saya mengaku saya orang berdosa. Tapi saya percaya darah Yesus telah menyucikan saya dari segala dosa dan pelanggaran. Sekarang masuklah dalam hatiku. Bertata dalam hidupku. Saya mau hidup sepenuhnya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya sudah tersedia tempat yang kekal di sorga. Karena Engkau sangat mengasihiku. Pakailah hidupku Tuhan, supaya saya menyatakan kemuliaan Engkau, melakukan pekerjaan Engkau Tuhan selama aku hidup. Dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itulah kami berada di sini, untuk mewartakan berita keselamatan. Saudara juga harus beritakan seperti itu. Masuklah ke tempat di mana saja dan tunjukkanlah Tuhan yang hidup itu dengan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Amin. Nah, masih ada yang sakit tadi? Oke, Ibu. Nah, kadang-kala ada yang malu-malu ya. Malu-malu rugi ya. Karena Tuhan bekerja. Boleh Bu lewat sana. Karena kesembuhan yang diberi Tuhan bagi saya. Kemarin saya duduk di sana, waktu kamu berdoa di sini, terus saya punya sembuh. Saya memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bagus untuk kita bersaksi ya. Setiap kali kita disembuhkan, kita harus bersaksi membesarkan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang sembuhkan. Oke. Kita akan layani ibu ini supaya ibu ini sembuh total ya. Yakin dan percaya bahwa dia bisa disembuhkan. Oke, silakan ibu-ibu yang tadi disembuhkan mungkin ya boleh melayani. Kita akan sama-sama. Jadi tidak usah khawatir, atau siapa saja ya, pastor boleh minta siapa saja. Haleluya. Amin. Dalam sendiri tempat dia dapatkan jadi ya pada ada ya. Berjalanlah dalam nama Yesus. Berjalan. Coba jalan. Berani. Jalan. Perintah dalam nama Yesus. Jalan. Biar ibu jalan sendiri. Oke, tidak usah dipegang. Jalan sendiri. Dalam nama Yesus. Biar kaki jadi kuat. Dalam nama Yesus. Berjalan. Berani. Langkah saja. Jalan. Dalam nama Yesus. Berani. Dalam nama Yesus. Perintahkan berjalan. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan. Tuhan Yesus. Jalan terus. Semua kaki jadi normal. Haleluya, berfungsi. Semua darah-darah yang rusak kembali normal.
Semua penyakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Semua pendarahan hilang semua dalam nama Yesus. Gangguan metabolisme tubuh rusak semua, sembuh total dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa-kuasa penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Berjalanlah, balik kembali, berjalanlah. Jantung kembali jadi normal dalam nama Yesus. Tidak sakit dalam nama Yesus. Kembali normal dalam nama Yesus. Tidak ada sakit lagi dalam nama Yesus. Lutut-lutut persendihan kembali normal dalam nama Yesus. Tulang-tulang jadi normal. Kuperintahkan dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Pusing, pusing. Pusing, 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 pusing. Haleluya. Iblis, roh-roh yang membuat sakit kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Kutuk-kutuk kami hancurkan dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh. Saraf jadi kuat. Haleluya. Normal dalam Haleluya. Sudah kelihatan baik ya. Amin. Sudah mulai tersenyum ibunya. Haleluya. Ketawa ibunya. Tidak ada rasa sakit. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkat dalam nama Yesus. Sembuh total. Tidak sakit kan Bu? Tidak sakit kan? Tuhan Yesus sembuhkan. Tidak sakit kan? Masih ada sakit. Jalan lagi. Coba pegang, ibu pegang bagian yang sakit, ya, pegang bagian sakit. Coba ibu pegang. Enggak, yang melayani pegang. Ibu pegang yang sakit. Dalam nama Yesus, sembuh total, mengalir kuasa kesembuhan, jadi normal. Dalam nama Yesus, sembuh, jadilah kuat, tidak ada sakit lagi. Dalam nama Yesus. Oke, coba ibu jalan lagi. Ya, jalan lagi. Pusing lagi. Oke. Sambil nyanyi Bu, puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Ini tahun pembebasan. Ini hari pembebasan. Ini malam pembebasan. Amin. Ini malam pembebasan. Haleluya. Pembebasan. Ini malam pembebasan. Ya, sambil nyanyi dulu, nikmatilah. Habis itu menari ya. Ini malam pembebasan. Songklat dan bersoraklah, sebab ini dalam pembebasan. Biar. Dalam pembebasan bagi semua. Kan sudah lama tidak jalan, sekarang jalan.
Haleluya. Urat-urat berfungsi memberuh. Haleluya. Sesuatu tawar keluar pada tawar sesuatu. Ibu-ibu apa? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, supaya kita Tuhan itu baik, Yesus itu baik. Karena kaki ini, saya bilang ini tua, itu yang baik sudah. Ini Tuhan kata bukan tua, sambut terus dalam nama Yesus. Pasal cara dia dua kali, sambut terus. Karena Tuhan pakai dia, haleluya. Kedua, saya mau menyaksikan karena umur saya sekarang 65. Cara-cara Tuhan saya menyatakan lagi salah betul betul. Tapi ada satu cara yang baru yang saya belajar dan kita orang belajar semua. Oh, semua tahu dalam nama Tuhan Yesus pegawai bendera Jakarta Indonesia, amin mati orang beratahu. Tapi ada satu cara yang begitu baik. Buka mulut melihat bagaimana keadaannya itu dan katakan dalam nama Yesus dengan suara yang menyakitkan kita sendiri bahwa kau tahu bahwa dia akan sembuh. Kau percaya bahwa dia akan sembuh dengan semangat. Dalam nama Yesus saya usirkan penyakit sembuh total dalam nama Yesus. Jangan pernah dan saya tahu bahwa saya sadar cara saya menginjili dalam orang Islam bahwa dalam nama Isa engkau akan sembuh. Amin. Ini katanya pendek juga, tapi itu yang betul. Itu yang betul. Bukannya oh dalam nama Yesus lari sudah apa lagi? Gitu. Dan sekarang siapa yang sudah diajarkan pakai bukan yang dulu itu tidak boleh, tapi yang itu buka mata melihat keadaan bagaimana, dan itu yang berkesan dan kita mau bagaimana kerja Tuhan. Dan malam ini betul-betul saya diperbaharui. Tidak tahu itu. Jadi Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Sekarang serahkan. Kau tidak punya handphone, pinjam handphone boleh cari. Kalau memang kita rasa perlu ya. Pada waktu ini adalah waktu di mana Tuhan bekerja, jadi kita biarkan Tuhan bekerja.
Oke. Selain daripada itu saya mau info besok ada gereja di sini jam 9. Kalau masih ada orang sakit boleh bawa, ya, bawa ke tempat ini. Ini kesempatan. Dah, boleh. Kalau sudah siap, saya akan memimpin untuk kita bicara ya. Nah, suruh mereka pegang pada bagian yang sakit. Misalnya dia sakit perut, ditarik, pegang. Suruh dia pegang atau orang lain yang pegang handphone, pegang ke dia. Pegang pada bagian yang sakit. Semua pegang pada bagian yang sakit. Kita beriman sama-sama. Kita beriman dari jarak jauh akan ada kesembuhan. Semua siap? Ya, katakan dalam nama Yesus. Bilang, ikuti kata-kata saya supaya dia dengar kan. Dalam nama Yesus. Yang telepon. Dalam nama Yesus. Semua penyakit. Penyakit apa? Bilang. Penyakit Paru-paru. Penyakit telinga atau apa? Ya kita bilang. Semua penyakit telinga, penyakit paru-paru atau apapun penyakitnya, sebut dalam nama Yesus sekarang sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir. Aku perintahkan. Saya perintahkan. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkanmu. Tuhan Yesus sembuhkan saat ini juga. Sembuh. Oke. Sudah ya? Dia pasti udah dengar, dia udah coba. Sekarang coba tanya. Bagaimana? Nah, ada perubahan? Tidak ada baik badan? Nanya. Oke, dor, naik. Dor. Ini aku ada dormu sana. Coba. Apa? Ini pak dia tahu Dor. Kalau belum, sekarang bapak sendiri dan ibu sendiri lakukan. Telepon, bilang lagi, pegang terus usir sendiri. Oke. Saya kasih contoh tadi saja. Oh. Pak. Kita harus dapatkan satu perubahan. Bermanfaat, inan nuh, aku maya boleh ngomong, mesti ko nanti. Once more, Pak. Ya, once more. Bapak ibu, bapak langsung saja sendiri. Oke. Oh Tuhan Bapa alam surga, pada saat ini Tuhan kami serahkan penyakit sakit paru-paru ini dalam nama Yesus. Kami tolak, kami singkir penyakit paru-paru ini di dalam nama Yesus. Kami usir penyakit ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, menyakai imanku, Dari semua itu, ya, dorong dia supaya dia beriman. Ya, kita sudah lakukan bagian kita, sekarang bagian dia untuk beriman. Kita tinggal tunggu kabar bagaimana dia selanjutnya, ya. Oke. Kalau udah sembuh boleh kasih tahu, kalau tidak kita bilang dia beriman, percaya, dan beri kabar kalau dia sudah sembuh. Amin. Haleluya. Ada yang masih mau bersaksi lagi? Saya kasih kesempatan kalau ada sebelum pastor. Itu membuat kita bergairah ya. Jadi kita harus saling menguatkan. Kalau kita cuma makan sendiri, kalau ada makanan, enak makanan ini. Nah, kita bilang gitu kan. Oke, terima kasih. Lama saya ada sakit kistrik ya. Jadi di sini dia keras. Jadi kalau kira-kira bernapas pun ada susah. Jadi makan pedas pun tidak boleh. Kalau makan pedas dia sakit juga. Jadi puji Tuhan karena Tuhan Yesus semalam menyembuhkan total. Jadi saya rasa sekarang macam bukan macam liga, rasa kosong, ringan Pak, bernapas ringan, kasar pun dia lembut sudah. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
diberkati. Melayani tidak ada yang mendoakan kan kemarin? Ya, tidak ada. Ya, terus yang lain didoakan penyakit yang sakit lutut, tapi saya pegang saja macam, jadi sembuh sendiri dia. Amin. Saya terima kasih. Luar biasa, ya. Masih ada? Ibu-ibu, ya kita harus belajar tidak tahu malu ya, berani untuk bersaksi. Tapi apa miripnya? Halo, oh haleluya. Oke, bertubuhkan pada Tuhan. Itu baru telepon pakai halo juga deh. Oke, yang di kota Kinabalu dia baru jawab lagi. Sudah ada pulihan. Saya sedang bernafas sekarang. Yang sakit paru-paru. Itu Petrus yang tadi. Oke, puji Tuhan, kita banyak menyaksikan bagaimana kita dapat kesembuhan cara yang agaknya terlalu mudah. Bahasa nangnon soyang, nau sa kercep mata sejam 2 jam. Ini berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Dalamnya, kodam yang mai tanun pak. Main batak dalam nama Yesus, sakit perut bagus, lepas, dia akan sembuh. Amin. Begitu cara Tuhan Yesus, sepatah 2 kata selesai. Dan kita praktik itu yang apa di dalam Alkitab, bukan itu di luar Alkitab, di dalam Alkitab. Maka itu kita bersyukur kenapa Pendeta David dan sekeluarga membawa berita yang baru, membawa satu rahasia yang baru kepada kita yang selama ini kita tidak tahu. Saya sudah beli buku ini tentang Elisa ini, tetapi saya bilang tidak mungkin, bagaimana berdua 2-3 patah ini. Tuhan Yesus kalau ombak itu kan meribut bang laut, laut tenanglah, dia bilang. Tidak ada khas habis, tidak bertenang, tenang laut. Amin. Siapa Bartimius yang sakit itu teriak-teriak minta Tuhan tolong dia. Bartimius berdiri, gulung kau punya tikar. Nah, tidak dia habis 10 menit, sekelip saja. Amin. Kita doa macam itu ini kali dalam nama Yesus. Jangan cakap-cakap pikiran pergi lawas, mesti disertai iman. Amin. Kita buat dia setiap kali kita berada di sini, hari 2 kita doa untuk orang sembuh, untuk orang yang sakit. Maka itu tiap hari 2 orang sakit sila naik gunung 2 hari 2. Ini banyak mau berdoa, ini mau praktik sekarang ini. Amin. Ya, kalau berdoa mesti kamu yang didoa itu berdoa juga, yakin, percaya, mesti terlepas. Jangan ini si pendoa sibuk kuat minta Tuhan, tapi kau ini lain pergi lawas tamu besok, mana Roh Kudus bekerja. Amin. Harus disertai doa, minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Amin. Hari 2 datang orang sakit, dengan yakin kau akan disembuhkan. Haleluya. Itu bukan kepada Tuhan Yesus. Baik, puji Tuhan karena kita akan sudah melihat tanda-tanda ajaib yang Tuhan lakukan, dan kita bukan berhenti malam ini, dan ini akan kita teruskan sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Supaya menjangkau jiwa-jiwa yang belum mendengar tentang keselamatan ini. Baik, untuk makluman kita pada jam 9 besok kita masih ada kebaktian di sini. Pukul 2 itu mungkin tidak ada. Oke, biar pada pendeta rehat dan sekeluarga. Malam besok kita ada pertemuan sekali lagi di tempat ini. Amin. Untuk itu doa untuk semua acara agar Tuhan campur tangan dalam semuanya. Haleluya. Dan agar Tuhan sungguh-sungguh ada di sini, sungguh membuat satu perubahan yang besar. Bagi pribadi saya selaku pemimpin kita di sini, itulah yang saya cari. Anak-anak yang sakit, agar mereka benar-benar mendapat kekuatan, kelepasan dari segala ikatan
buka jalan untuk Bapak Ibu anak-anakmu yang menunjukkan tepat di hari surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kami berdoa. Amin. Amin. Baik, sekian saja acara kita untuk malam ini, dan jalan baik-baik, pulang pelan-pelan. Amin. Dan kita